Memasuki tahapan pemilu 2024, Kabahar Kam Komjen Muhammad Fadil Imran menyebut, Polri telah menerbitkan surat telegram kepada jajarannya agar dapat menjamin netralitas pada pemilu 2024. Adapun surat tersebut ditujukan untuk mencegah pelanggaran anggota Polri yang memilih untuk berpolitik praktis. Pimpinan serta anggota yang kami hormati, sebelumnya Bapak Kapolri menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan yang telah diberikan oleh Komisi 3 DPR RI dalam rangka mensukseskan berbagai pelaksanaan tugas Polri, sehingga Polri masih dipercaya oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang Harkamtibmas dan penegakan hukum serta perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Bapak Presiden dalam kesempatan pada tanggal 2 Desember 2022 menyampaikan bahwa momen pemilu kali ini adalah momen pemilu yang sangat penting karena merupakan momen politik terbesar dan kompleks serentak dalam 5 tahun. Ini tidak mudah dan juga menentukan masa depan bangsa. Berpijak kepada hal ini, Polri kemudian melakukan berbagai upaya untuk mengamankan pesta demokrasi tahun 2024. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pemilu kali ini. Berdasarkan evaluasi dari pemilu tahun 2019, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, antara lain pentingnya menjaga partisipasi pemilih agar tetap tinggi dan maksimal. Partisipasi pemilih yang cukup tinggi diharapkan melebihi target dari RPJPM, yaitu 81,69% terkait dengan Pileg dan 81,97% terkait dengan Pilpres. Sedangkan di RPJPM tahun 2019 sendiri, partisipasi pemilih sebesar 77,5%. Pada tahun 2019 ditemukan adanya 849 laporan dugaan tindak pidana pemilu atau pelanggaran lainnya. Dari sejumlah laporan atau temuan tersebut, 367 diantaranya ditindaklanjuti, di mana 314 perkara dilimpahkan ke kejaksaan dan 53 perkara dihentikan karena tidak cukup bukti atau kadaluarsa. Pemilu 2019 berimplikasi terhadap adanya berbagai gangguan Kamtibmas dengan terjadinya beberapa demo anarkis di beberapa wilayah seperti di Jakarta, Pontianak, dan pembakaran Polsek Tambelangan di Sampang, Madura. Pemilu 2019 juga berdampak dengan adanya kelelahan petugas pemilu. Berdasarkan data yang kami terima, sebanyak 25 personil Polri gugur dalam operasi Mantap Berata 2019 dan sebanyak 894 kelompok penyelenggara pemungutan suara meninggal dunia dan 5.175 mengalami sakit. Demikian pula dengan evaluasi pelaksanaan pemilu luar negeri tahun 2019. Yang menjadi perhatian kita semua, terdapat beberapa permasalahan seperti protes oleh WNI yang tidak termasuk dalam DPTLN di TPS-LN. WNI masih masuk DPTLN padahal sudah meninggalkan negara atau ganti kewarganegaraan. Antrian panjang yang menyebabkan kerumunan sehingga mengganggu lalu lintas. DPK melonjak karena wisatawan tidak melapor, bisa menggunakan hak suaranya. Pengiriman via pos yang salah alamat atau surat suara tidak sampai kepada pemilih dan metode KSK tidak efektif karena terbatasnya KPPS LN, saksi, anggota PAM, dan lokasi jauh.
Berdasarkan hasil evaluasi pemilu 2019 ini, maka Polri melakukan antisipasi atau pencegahan agar tidak terjadi kejadian yang sama pada pemilu tahun 2024 yang akan datang. Isu netralitas merupakan isu yang selalu mengemuka dalam pelaksanaan kegiatan pemilu. Oleh sebab itu, Polri telah mengeluarkan petunjuk dan arahan pada jajaran sebagaimana yang tertuang dalam ST nomor 2407 10 Romawi tahun 2023 yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran anggota Polri dalam proses penyelenggaraan pemilu serentak yang menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Untuk memperkuat pengamanan, TNI telah membangun nomor 32/2023 yang bertujuan untuk perbantuan kekuatan guna mendukung tugas di bidang operasional dan pemanfaatan data atau informasi, pengembangan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana. Pimpinan anggota Komisi 3 yang kami hormati, pemilihan tahun 2024 merupakan yang terbesar sepanjang sejarah demokrasi Indonesia. Pemilu ini tidak mudah, dapat dilihat dari jumlah wilayah yang ada, yaitu sebanyak 38 provinsi dengan kurang lebih 206 juta pemilih, melibatkan 24 partai politik, memilih presiden dan wakil presiden, 580 anggota DPR RI, 19.882 anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota, 152 anggota DPD RI, dan dilaksanakan pada kurang lebih 800.000 TPS. Tahapan pemilu 2024 dilaksanakan mulai 14 Juni 2022 dan berakhir pada 20 Oktober 2024 dengan ditandai pengucapan sumpah dan janji presiden dan wakil presiden terpilih. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo telah menegaskan sikap netralitas institusi Polri dalam tahapan pemilu 2024. Hal ini digunakan untuk menciptakan suasana pemilu yang damai dan aman. Serta Kapolri juga meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan pelanggaran netralitas dengan membawa barang bukti yang kuat.